17. Iya, 17 terakhir 16. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pertama-tama puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala tentunya setelah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita salah satu nikmat yang luar biasa besar, yaitu nikmat untuk terus bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui bahwa jenis-jenis sabar itu ada 3. Ada sabar dari tertimpa musibah, ada sabar untuk tidak terjerumus dalam kemaksiatan atau pelanggaran syariat, dan yang ketiga adalah sabar untuk terus-menerus berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita memutuskan untuk bisa berkumpul di sini, Masya Allah, terus tetap duduk walaupun sudah mati lampu, memutuskan untuk tidak pulang, maka jangan dikira itu mudah. Untuk bisa merealisasikan itu semua perlu kesabaran. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bersabar dan tetap duduk di masjid dan dengan niat mendengar kajian, memperdalam ilmu, mengenal Allah Subhanahu wa taala serta agamanya, maka ini merupakan nikmat yang luar biasa besar. Bukan saja nikmat yang luar biasa besar, tetapi orang-orang yang melakukannya pun juga insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Dengan hal tersebut kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sebelum melanjutkan kajian kita yaitu pembacaan hadits Arba'in An-Nawawi, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan darinya kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita masuk kepada pembahasan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-17. Dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Ya'la Shaddad ibn Ausin radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sahabat yang mulia Abu Ya'la Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus ini berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki kabar ini loh, saya pernah tahu. Kabar dari Rasul alaihi salatu wasallam adalah bahwa beliau pernah bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratah falyurih dzabihatah. Rawahu Muslim. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, katabal ihsan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai', bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan ihsan. Ihsan itu kualitas dalam kebaikan. Kualitas dalam kebaikan ala kulli syai', atas seluruh perkara. Jadi seluruh perkara ketika dikerjakan dengan kualitas kebaikan yang tinggi, maka disitulah orangnya telah melakukan sesuatu yang ihsan, dan orangnya disebut sebagai muhsin, orang yang melakukan ihsan. Saking ditetapkannya oleh Allah Subhanahu wa taala kualitas kebaikan di atas seluruh sesuatu, sampai-sampai dalam permasalahan yang mungkin remeh-temeh sekalipun itu juga ditetapkan. Makanya di sini Rasul alaihi salatu wasallam itu kemudian memberikan contoh. Apa contohnya? Contohnya itu adalah fa idza qataltum fa ahsinul qitlah.
kalau kalian pergi berjihad, maka jihadlah dengan baik. Artinya mulai dari nggak boleh tuh dalam jihad itu kita menyiksa tawanan, gitu. Terus juga membunuh dengan sadis, memperlakukan tawanan dengan yang nggak hormat, nggak respect, dijatuhkan harga dirinya dan segala macam, nggak boleh. Sehingga ketika kemarin sempat viral gitu ya, tawanan Hamas yang dibebaskan, justru ketika dibebaskan malah tawanannya pelukan sama yang nyandera kan gitu, heboh gitu kan, sampai Menteri Pertahanan Israel sama Perdana Menterinya bilang, salah nih kita manggil kan gitu kan ya, kita pembebasan tawanan, kan di videoin di macam TV nasional, pembebasan tawanan. Ketika dibebasin, tawanannya justru malah meluk kepada yang nyandera. Orang-orang pasti langsung heboh. Padahal kalau misalnya kita melihat, lah memang di Islam itu ya begini aturannya, bahwa ketika ditawan sekalipun ya nggak boleh diperlakukan sembarangan, nggak dikasih makan, disiksa apa segala macam. Berbeda dengan ketika tawanan kaum muslimin dibebasin, mukanya udah berubah, berat badannya kurus, mukanya keriput, kadang juga seakan-akan ngelihat dunia itu udah kayak linglung, sampai nggak, karena memang mereka kan dikurung dan nggak bisa disekap, nggak bisa melihat. Jadi sangat-sangat kontras ketika tawanan Islam dibebaskan, orang itu berasa betul-betul ketakutan dari yang menyandera, sedangkan ketika tawanan Israel yang dibebaskan, tawanan Israelnya malah pelukan gitu dengan orang yang menyandera. Orang akan terheran-heran. Kenapa? Karena memang di dalam ajaran Islam sampai segitunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan kualitas kebaikan untuk seluruh perkara. Kalau memang perkaranya itu adalah perkara yang baik, ada kualitasnya, maka kualitasnya tersebut kalau bisa diangkat, ditinggikan setinggi-tingginya. Itulah yang namanya ihsan. Makanya di sini Nabi alaihi salatu wasallam, fa idza qataltum fa ahsinul qitl. Kalau kalian jihad, maka jihadlah dengan yang baik. Sehingga zaman dahulu ketika kaum muslimin itu membuka daerah-daerah dengan metode jihad, maka orang-orang yang bukan Islam itu ketika ternyata berubah, ini sudah menjadi kekuasaannya kaum muslimin, nggak ada yang heboh. Kan kalau misalnya kisahnya Salahuddin gitu ya. Kisahnya Salahuddin ketika berhasil merebut kembali Palestina, itu orang-orang saat itu merasa bahwa wah, kita bakal dibantai ini sama orang Salahuddin. Ya kan, kalau misalnya ana nggak nonton filmnya sebenarnya. Cuma sempat nge-scroll apa nama filmnya tuh, Pak? Kingdom of Heaven atau apa gitu. Gitu kan. Wah, berarti kamu akan membunuh kita semua. Kemudian kata Salahuddin, saya bukan seperti kalian. Saya adalah Salahuddin. Salahuddin itu julukannya. Artinya orang yang agamanya baik. Orang yang agamanya baik. Sehingga orang saat itu, ketika telah Salahuddin itu menguasai Palestina dan sekitarnya, maka yang tadinya mereka mengira bakal dibantai. Karena sebaliknya, ketika dahulu mereka yang menguasai Palestina, maka semuanya dibantai sama mereka. Pokoknya yang nggak mau ikutin kita habis. Sampai-sampai kalau misalnya kita lihat biografi atau sejarah-sejarahnya, itu saat itu ketika mereka menguasai Palestina itu banjir darah. Ya, wallahu a'lam gitu ya. Tapi yang tertulis dalam kisah sejarah seperti itu. Berbeda dengan ketika Salahuddin berhasil menguasai Palestina, maka mereka diberi option. Yang mau pindah silahkan, yang mau stay di sini juga silahkan. Kita semua nggak ada gitu. Gereja yang sudah terbangun nggak boleh digusur dalam Islam. Kalau memang sudah terbangun nggak boleh digusur. Kalau bangun baru ada ketentuannya. Tapi kalau udah terbangun nggak boleh dibuldoser kemudian diratakan kembali. Jangankan zaman Salahuddin, zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sekalipun sama kisahnya. Sehingga mereka langsung terkejut gitu. Kok jadi kayak begini? Saya salah ngira ternyata. Ternyata saya salah.
Sehingga orang-orang saat itu, mulai dari saat itu sampai tahun 1945, maka orang-orang hidup di Palestina itu damai. Alhamdulillah. Silahkan ditanya dan segala macam, semuanya damai. Nggak ada apa-apa. Nggak ada gonjang-ganjing dan segala macam. Kenapa? Karena memang orang-orang yang berpegang teguh dengan nilai keislaman, maka mereka akan memegang sabda Nabi SAW ini adalah fa'idha qataltum fa'ahsinul qitl. Kalau jihad, jihadlah yang baik. Fa'idha dzabahtum fa'ahsinul dzibh. Jangankan memperlakukan manusia, memperlakukan binatang sekalipun. Artinya kalau kita memperlakukan binatang, yang paling sadisnya kita memperlakukan binatang adalah ketika binatang tersebut kita harus sembelih. Ya kan? Itu yang paling sadis sudah. Sadis dalam tanda kutip tentunya ya. Binatang tersebut harus kita sembelih. Maka kata Nabi SAW, kalau sama manusia baik, sama binatang pun juga baik. Kalau memang binatang tersebut harus disembelih, maka sembelihlah dengan baik. Sembelihlah dengan baik. Sehingga nggak boleh binatang itu kalau misalnya mau dimakan lewat cara dipukul, atau misalnya lewat cara disetrum, atau lewat cara dibunuh bukan lewat kerongkongan. Kenapa? Karena kalau lewat kerongkongan ini adalah cara yang paling ringan buat mereka, buat binatang tersebut. Dibandingkan cara-cara yang lain, maka ya kalau menurut penelitian, kalau dipotong lewat kerongkongan sampai ya 2 saluran darahnya itu terputus, maka inilah yang paling baik. Artinya yang paling mending kalau dari perspektif binatangnya gitu ya. Ini yang paling, makanya kata Nabi SAW, kalau memang harus disembelih, maka sembelihlah dengan baik. Sembelihlah dengan baik, maka kemudian setelah itu wal yuhidda ahadukum syafratah. Jangan lupa di antara sembelihan yang baik itu adalah pisaunya itu dibikin tajam. Asahlah pisaumu. Kenapa? Karena kalau misalnya pisaunya nggak tajam, terus digini-giniin, nggak kepotong, binatangnya kesiksa. Binatangnya kesiksa. Gitu. Tapi kalau misalnya tajam, set, langsung. Makanya itu kalau kita pakai pisau-pisau yang dipakai untuk Idul Adha, tuh Masya Allah. Cuman segini doang udah langsung set, langsung kebelah. Beda sama pisau dapur kan kok kata potong-potong gitu ya. Tapi kalau pisau yang Idul Adha, Masya Allah, set, langsung kepotong. Dan bahkan diatur, kalau misalnya kepotong cuma setengah, jangan. Kepotongnya itu harus sampai 2 saluran darahnya itu betul-betul terputus supaya matinya cepat. Maka kata Nabi SAW, memperlakukan binatang sekalipun, wal yuhidda ahadukum syafrata, jangan lupa untuk asah pisaunya. Bukan cuma sekedar asah pisaunya doang, fal yurih dzabihata. Dan binatang itu kalau misalnya mau disembelih, jangan ditaruh dengan tempat yang sama di tempat sembelihan. Jadi kalau misalnya kita ngambil kambing di situ, disembelihnya di sini, terus teman-temannya ngelihat, gitu, nggak boleh, ya kan? Teman-temannya ngelihat, kadang kan kita, ya kalau dulu waktu kecil gitu ya, kita Idul Adha ngelihat pemotongan kambing, ada kambing yang nangis, ada sapi yang nangis, ya gimana nggak nangis bu, orang dia ngelihat temannya disembelih, ya mungkin anaknya atau ya kita kan nggak tahu silsilahnya gitu, tapi kan ketika mereka melihat gitu kan, ngelihat, wah, ya nangis ya wajar. Nangis wajar, ketika kita mau ambil, mereka pasti akan berontak. Kenapa? Karena dijadiin satu tempat. Tempatnya, jadi kayak udah pengantrian sembelihan. Ambil, sembelih. Dan itu semuanya pada ngelihat. Nah ini nggak boleh dalam Islam. Harus terpisah. Harus terpisah. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, binatang itu harus dibuat tenang. Fal yurih dzabihata. Yurih itu bahasa dari istirahat gitu. Jadi dia merasa nggak ada apa-apa, nggak boleh kita tontonin kayak gitu. Jadi kalau permasalahan binatang aja sampai diatur sedemikian rupa oleh Rasul SAW, gimana tentang permasalahan memperlakukan manusia? Ini yang terkadang kita tuh memperlakukan manusia itu, subhanallah, lebih buruk daripada kita memperlakukan binatang. Dan ini ya kekurangan gitu. Dimana kalau misalnya binatang itu sampai kita sayang-sayang, nggak pernah kita bentak, nggak pernah kita apa, tapi giliran manusia, subhanallah. Padahal kata Rasul SAW, ya begini tingkatannya. Jangankan kepada binatang, apalagi manusia, jangankan kepada manusia, kepada binatang aja,
harus diperlakukan yang sedemikian rupa. Ini 1400 tahun yang lalu loh. Sebelum ada namanya aktivis-aktivis penyayang binatang. Ya kalau sekarang orang-orang makin aware dengan sayang binatang mungkin karena ada aktivis-aktivisnya. Tapi ini 1400 tahun yang lalu. Rasul SAW sudah menjelaskan bahwa nggak boleh nih binatang main diperlakukan sembarangan. Gitu. Bahkan kalau misalnya kita mau sembelih, nah itu udah ada aturan-aturannya. Sehingga dari sinilah kita mengetahui, alhamdulillah, setiap ada yang seperti ini kita tuh merasa alhamdulillah saya itu agama Islam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang agama Islam tuh merasa bersyukur saya. Sangat-sangat bersyukur. Kenapa? Karena kalau di sini dicari di literatur agama lain, mungkin nggak ketemu. Nggak ada, mungkin sulit gitu. Anda bukannya udah pernah baca literatur agama sebelah gitu, tapi kalau misalnya disuruh cari, ada nggak di literatur agama kamu yang menyuruh menyembelih atau mengasah pisau sebelum menyembelih? Maka kita akan sulit cari. Literatur agama saya yang tertulis gitu di kitab gitu. Atau di sabdanya atau di mana yang tulisannya itu adalah sembelihlah pisaumu sebelum engkau menyembelih binatang agar binatang itu nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu. Mungkin sulit kita mencari yang seperti itu. Maka ya alhamdulillah dengan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita sebagai orang Islam itu kita luar biasa bersyukur, masya Allah, alhamdulillah. Dari situ kita mengetahui memang inilah agama yang hak, agama yang benar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita menjadi seorang Islam, ya kan, dan mewafatkan kita di atas keislaman dan juga membangunkan kita, membangkitkan kita bersama orang-orang yang beriman lain. Amin amin ya rabbal alamin. Masuk kepada hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18 an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala an wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Bahwa hadis yang ke-18 ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat. Artinya sahabat yang pertama pernah dengar, sahabat yang kedua pun juga pernah dengar bahwa Rasul alaihi salatu wasallam itu pernah bersabda. Apa sabdanya? Sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang pertama itu adalah ittaqillaha haitsu ma kunt. Hendaknya kamu itu bertakwa dimanapun kamu berada. Jadi dimanapun kita berada, maka yang namanya ketakwaan sebenarnya nggak boleh lepas, nggak boleh pudar. Mungkin kita lagi di sini, Ustaz. Oh enggak, namanya takwa tetap harus ada. Nggak boleh gara-gara beda tempat jadi boleh melakukan dosa. Nggak bisa, ini nggak berlaku. Sehingga ketakwaan itu berlaku dimanapun, kapanpun. Sehingga kata Rasul alaihi salatu wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah dimanapun kamu berada. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah, ya namanya kita ketakwaan memang harus di mana aja sih, subhanallah. Rasul alaihi salatu wasallam gitu ya. Dalam sabdanya nih, ya. Rasul bilang, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Cuma dia tahu, namanya kita sesungguh-sungguhnya dalam memperjuangkan takwa, pasti ada salahnya. Pasti ada keselipnya. Pasti ada dosanya. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam langsung kasih solusi. Nih, bertakwalah dimanapun kamu berada. Tapi kalau kamu nanti misalnya melakukan dosa, ada kekurangan, dengar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap melakukan dosa, tolong diikuti dengan kebaikan. Dosa ditutup dengan kebaikan. Dosa ditutup dengan kebaikan. Kenapa? Karena kalau dosa diikuti langsung dengan kebaikan, mudah-mudahan kebaikan itu menghapus dosa-dosa yang tadi barusan atau yang sebelumnya dilakukan. Sehingga Rasul alaihi salatu wasallam bukan cuma sekedar kamu bertakwa ya. Sedangkan bertakwa 100% itu kan sesuatu yang sangat-sangat sulit.
Sehingga Rasul alaihi salatu wasallam nggak berhenti di situ. Saking sempurnanya beliau alaihi salatu wasallam. Bertakwa 100%. Tapi yang namanya kalau misalnya nggak nyampe 100%, ini loh ada solusinya. Ketika ada kesalahan, ikutilah dengan perbuatan baik. Kenapa? Karena dengan perbuatan baik, maka perbuatan-perbuatan kesalahan, dosa-dosa tersebut itu bisa terhapus. Dari sini pula kita mengetahui bahwa ketika seseorang itu berbuat baik, maka perbuatan baik itu bisa mencakup dua hal. Yang pertama, kita berbuat baik itu adalah untuk mendapatkan pahala. Ini yang pertama. Kita berbuat baik untuk apa? Ya untuk menambah pahala dong. Yang kedua, kita berbuat baik, berbuat amalan soleh untuk apa? Untuk menghapus dosa. Sehingga seorang muslim itu hendaknya setiap kali dia berbuat baik, maka niatnya itu dua, supaya dapat double. Nah, inilah yang namanya fikih niat. Orang itu kalau pintar dalam bagaimana dia berfikih dalam berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka innamal a'malu binniyat. Dia akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Kalau kita misalnya beramal soleh cuma untuk dapat pahala, ya insya Allah pahalanya dapat. Kalau kita beramal soleh cuma untuk menghapus dosa, ya insya Allah dosanya dihapus. Tapi kalau kita beramal soleh untuk mendapatkan pahala plus untuk menghapus dosa, maka dua-duanya dapat. Nah, terkadang ini yang kita lupa. Kalau misalnya kita melakukan amalan soleh biasanya untuk menambah pahala. Tapi kalau ada juga amalan-amalan soleh yang niatnya untuk menghapus dosa, misalnya kayak puasa Arafah. Kenapa Pak puasa Arafah? Maka alasannya untuk supaya dosa-dosanya yang lalu, ya kan, diampuni. Pahalanya terkadang kita lupa. Oh iya, puasa Arafah itu bukan cuma sekedar menghapus dosa tahun yang lalu loh. Tapi saya juga mau dapat pahalanya. Sehingga mulai dari sini ke depannya setiap kali kita beramal soleh, maka jangan lupa dua niat ini. Kita beramal soleh untuk dapat pahala plus untuk menghapus dosa-dosa sebelumnya. Kemudian yang ketiga potongan dari Nabi alaihi salatu wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan hendaknya perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mencoba untuk hubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala baik, dan hubungan kepada sesama manusia pun juga baik. Yang biasa dikenal dengan hablum minallah wa hablum minan nas gitu ya. Maka ini kita bisa lihat Nabi alaihi salatu wasallam yang pertama itu ya tentunya yang paling penting adalah hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala di-cover dengan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tam. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, tapi kalau misalnya keselip-selip dikit, ikutilah keburukan dengan kebaikan, mudah-mudahan kebaikannya itu menghapus dosa-dosa tersebut. Nah, ini untuk haknya Allah Subhanahu wa taala. Untuk haknya manusia, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Sehingga ke cover dua-duanya. Masuk kepada hadis yang ke berikutnya, yaitu hadis ke-19. Ana Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman. Jadi ini merupakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa dia cerita suatu hari saya itu lagi diboncengin sama Nabi alaihi salatu wasallam. Diboncengin apakah keledai, apakah onta, pokoknya ya binatang gitu ya, keledai atau onta. Dari sini kita bisa melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang betul-betul tawadhu. Karena Ibnu Abbas ini adalah anak kecil, dia itu anak kecil, sehingga beliau merupakan sahabat yang masuk Islam tatkala umurnya itu masih belia.
Sehingga kalau misalnya mau dihitung-hitung beda umur mungkin sekitar 30 atau 40 tahun. 30 atau 40 tahun. Mau ngebonceng, mau ngebonceng bocil lah kalau anak sekarang. Kan gitu ya. Ngebonceng bocil padahal bukan anaknya sendiri. Kan gitu. Ya, walaupun keponakan sebenarnya. Cuma namanya seandainya apa ya? Orang pembesar negeri, pembesar negara gitu. Lagi naik apa segala macam diboncengin anak kecil yang bukan anaknya sendiri kan orang-orang bakal bilang, "Lah, ini kok Pak Prabowo masih apa?" Kan gitu ya. Orang pasti ngelihat, kok rada kurang pas ya. Gitu. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam nggak ada urusan. Nggak ada urusan mau pembesar negara kayak komandan pasukan atau segala macam. Ya kalau memang anak kecil mau butuh boncengan sini saya bonceng. Gitu. Betul-betul bentuk ketawaduan. Ketawaduan beliau sampai-sampai ya itu tadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pun dibonceng. Sehingga ya namanya pembesar negara kan biasanya artinya binatang itu Bu ya, itu ya satu orang sebenarnya ya kan itu idealnya itu adalah binatang itu satu orang kalau misalnya didudukin lebih dari satu orang maka orang yang naik binatang tersebut wibawanya kurang itu penilaian manusia gitu ya penilaian manusia kalau misalnya kita naik kuda terus ngebonceng yang dibonceng anak kecil orang kan akan bilang wibawanya kurang beda kalau misalnya motor atau segala macam ya memang ada boncengannya tapi kalau yang seperti ini wibawa kurang tapi itu menurut penilaian manusia adapun Rasul alaihi salatu wasallam nggak ada masalah yang dibonceng itu cuma anak kecil gitu ya maka Ibnu Abbas bilang ketika saya dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi alaihi salatu wasallam memberikan nasihat kepada saya apa nasihatnya ya gulam inni u'allimuka kalimat. Wahai nak, ya gulam itu bahasa wahai nak tapi yang paling halus dalam bahasa Arab. Ya, kalau misalnya bahasa Indonesia kan ada banyak, bisa cil. Itu enggak sopan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya nak, nah ini udah sopan. Nak, sesungguhnya saya ingin mengajarkan kepada kamu beberapa nasihat. Nasihat yang pertama, ihfazillaha yahfaz. Jagalah Allah, Allah akan menjaga. Artinya jagalah perintah-perintah Allah. Jagalah larangan-larangan Allah. Semakin kita menjaga perintah-perintah dan larangan-larangan, sehingga yang perintah-perintah kita kerjakan, yang larangan-larangan kita jauhkan, maka semakin besar pula penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bahkan bukan cuma kepada kita, tetapi bahkan kepada orang-orang sekitar kita. Oleh karena itu dahulu para salaf, termasuk Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini termasuk generasi tabi'in. Generasi salaf, generasi yang pertama setelah sahabat. Dan beliau merupakan generasi tabi'in yang paling berilmu. Kalau yang paling soleh itu adalah Uwais al-Qarni. Tapi kalau secara keilmuan, mereka sepakat bahwa Sa'id bin Musayyib 5 kali. Itu udah Masya Allah. Standar zaman sekarang gitu ya. Alhamdulillah masih bisa sholat 5 waktu berjamaah di masjid buat yang laki-laki. Itu udah luar biasa. Sa'id bin Musayyib bilang 40 tahun terakhir. Setiap saya sholat, saya selalu berada di shaf paling pertama. Ini kedudukan beliau rahimahullah ta'ala. Suatu hari ketika beliau lagi tahajud, anaknya tuh sampai bingung. Anaknya tuh sampai bilang, mungkin kalau bahasa Betawinya, ya Allah be, lu ibadah mulu, kenapa sih be? Emang kurang apaan sih amalannya? Maka kata si Sa'id bin Musayyib, ya Allah tong, gue sebentar ibadah kayak gini buat lu, supaya lu dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Kenapa? Karena memang Rasul alaihi salatu wasallam itu bilang ihfazillah yahfaz. Jaga Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bukan cuma akan menjagamu, tapi jaga keluargamu, keturunanmu. Bahkan kalau di dalam surat Al-Kahf, ya kan, yang ketika Nabi Khidir sama Nabi Musa alaihissalam itu nyampe ke sebuah tempat,
kemudian Nabi Musa alaihissalam itu bilang kepada Nabi Khidir, ini temboknya jangan diapa-apain, kalau memang mau diapa-apain minta upah sama penduduk tersebut. Maka kata Nabi Khidir, sebenarnya saya mau membenarkan tembok reruntuhan ini karena di bawahnya itu tersimpan harta karun. Tersimpan harta karun. Dan harta karun tersebut kenapa dijaga sedemikian rupa nggak ada yang ngambil? Allah Subhanahu wa taala bilang wa kana abuhuma sholih. Orang tua yang punya ini itu dari dahulu orang tua yang soleh. Sehingga kesolehan kita jangan dikira nggak ada pengaruhnya sama sekali sama anak-anak kita. Oh, sangat-sangat berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh. Kebaikan tersebut kepada diri kita sendiri. Kepada diri kita sendiri, insya Allah. Dengan diri kita soleh, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga akan menjaga anak-anak kita. Akan dijaga, masya Allah. Walaupun mungkin nanti dia solehnya bukan di masa kita ketika hidup, mungkin ntar pas kita meninggal dia baru wafat. Sehingga nggak ada urusan yang namanya kita putus asa. Saya udah soleh, Ustaz, saya udah begini-begini, tapi anak saya mah bandel mulu, sampai sekarang gimana? Kita nggak tahu. Nggak semuanya itu adalah instan. Mungkin penjagaan Allah Subhanahu wa taala muncul nanti kalau ketika kita udah meninggal. Tapi setidaknya kita sudah melakukan apa yang memang dituntut. Jangan sampai ketika kita melakukannya aja enggak, terus kemudian ketika kita sudah meninggal, kita malah berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang jaga. Jangan dong, ditempuh dong jalannya. Ditempuh caranya. Sehingga ketika nanti kita sudah meninggal, kita masih berharap mudah-mudahan kesolehan kita dulu ketika masa hidup itu memberikan bekas-bekas kebaikan kepada anak-anak kita setelah peninggalnya gitu. Karena kita sama-sama tahu bahwa kesolehan kita itu nggak selamanya langsung tercermin sama anak-anak kita. Nggak langsung. Mungkin nanti kalau sudah meninggal baru deh tuh anak jadi soleh. Ya mungkin kita nggak tahu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang penting bagi kita itu adalah menempuh caranya, bukan komplain kapan ini terrealisasinya. Kadang kita banyak komplain, ini enggak soleh-soleh nih. Kapan sih dikabulin? Oh, ntar dulu. Tugas kita itu adalah menempuh caranya dan bersabar di atas. Adapun nanti ketika kapan mau direalisasikannya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita udah menempuh. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Itu jelas. Janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama banyak macam-macam justru malah mengikis rasa malu kita dari Allah Subhanahu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, insyaallah ini yang bisa disampaikan pada siang hari yang berbahagia ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Hada wallahu a'lam bissawab. Jika ada yang ingin tanyakan silakan. Hah? Salam. Terima kasih atas diberikan hari ini. Semoga Allah jaga Ustaz dan kita semua. Amin. Jadi bertanya Ustaz, tadi terkait dengan hadis ke-19 ini agak panjang bahasanya. Oh iya. Jadi itu kalau nggak salah terkait dengan takdir. Ya. Mungkin agak sedikit bertanya. Jadi kalau semua kita itu sudah sering tulis, tapi kan apakah itu juga itu pasti termasuk dengan Allah yang sudah oleh. Tapi bagaimana dengan tadi yang proses kita mesti ikuti, berusaha agar kita menyampaikan dan segala apa yang kita inginkan itu. Kira-kira apakah itu memang masih selaras atau apa ininya? Ya, betul. Kemudian sedikit lagi satu, saya ingat tadi terkait yang hadis berapa yang bahwa kalau kita menjaga umur kita dengan Allah, Allah juga menjaga kita bahkan juga dengan keluarga dan keturunan kita. Sama Pak. Masih sama ya. Tadi ada contohnya Harun itu ya. Ya. Mungkin orang-orang zaman dulu kan suka cerita kita itu gimana doa
orang tua. orang tua kita, makanya ada kaitannya dan begitu juga kita juga bisa melakukan itu ya untuk sampai ke struktur bawah kita. Mungkin itu aja. Baik. Jadi yang pertama Pak, jadi memang di situ Rasul alaihi salatu wasallam kan memang dibilang ya tinta udah mengering, tulisan udah tertulis dan tinta udah mengering. Artinya takdir itu nggak bisa dirubah. Sehingga pertanyaan Bapak sama kayak pertanyaan para sahabat. Sahabat juga sama mikir, ya Rasulullah kalau emang takdir udah mengering, mau ngapain lagi kita usaha? Orang semuanya udah ditetapin, ya kan? Mau ngapain lagi kita usaha sama Pak? Itu maka kata Rasul alaihi salatu wasallam, innama muyassarun lima khuliqa. Seseorang itu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang tertulis dalam takdirnya. Jadi kalau misalnya perspektif kita nih, kita kayaknya mau ditakdirin jadi orang kaya. Misalnya, yang namanya orang kaya nggak boleh malas, harus cerdas, ya kan? Bagaimana pintar networking sama orang. Kita udah tahu, oh ini caranya orang kaya. Terus kita cuma ngongkang-ngongkang kaki doang Pak. Nah itu berarti kata Rasul alaihi salatu wasallam, muyassarun lima khuliqa. Kalau kita tidak dimudahkan ke arah situ, ya kemungkinan memang bukan takdirnya kita. Sehingga seseorang itu dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam, dia didorong untuk mengejar cita-citanya. Cita-cita kita misalnya masuk surga. Maka cara kita tahu apakah benar takdir kita itu masuk surga, tinggal baca. Apakah kita dimudahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga atau bukan? Kalau misalnya dimudahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga, mudah-mudahan itu dia takdir kita. Kata Rasul alaihi salatu wasallam. Sehingga bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang takdir itu udah kaku, nggak bisa berubah, dengan yang ini semuanya harus diselaraskan. Iya takdirnya sudah kaku, cuman kan kita nggak tahu yang ketulis di situ apa. Karena kita nggak tahu yang ketulis di situ apa, maka kata Rasul alaihi wasallam, nih indikatornya. Kalau mau ngelihat, mau ngintip dalam tanda kutip kira-kira yang tertulis apa, tinggal dicek apakah kamu dimudahkan untuk apa yang mau ditertulis. Jadi kalau kita misalnya mau lihat apakah kita menjadi orang masuk surga, tinggal dicek amalannya itu dimudahkan nggak dengan amalan-amalan ahli surga. Kalau misalnya kita mau jadi orang sukses, kira-kira usahanya dimudahkan nggak atau sama nggak sama kayak catat ininya orang sukses. Kenapa? Karena Rasul alaihi salatu wasallam innama muyassarun lima khuliqa. Seorang itu akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua terkait permasalahan ya kita itu bagaimana doa orang tua dulu gitu. Nah, ini benar gitu, karena memang masih selaras bahwa ya kesolehan orang tua kita, kemudian doa orang tua kita itu sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Oleh karena itu ya sampai sekarang pun saya yakin gitu, semua kemudahan-kemudahan yang mungkin terjadi pada diri saya, maka kemungkinan besar nih jangan-jangan doa ibu saya. Sampai sekarang gitu. Kenapa nggak doa ayah? Udahlah ayah mungkin sisi lain gitu ya gitu. Tapi kalau dari sisi doa, kayaknya doa mama deh. Doa mama gitu. Karena kita tahu gitu bagaimana dia udah tua tapi tetap bangun, tahajud, doain apa segala macam. Yang kayak gini kita langsung, iya jangan-jangan bisa begini karena doa. Maka ya memang masih selaras dengan nilai-nilai Islam ya sebagaimana tadi. Ya kan kalau misalnya kita jaga, maka anak kita juga kejaga seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, Bu. Saya kan memang biasa ya kalau anak saya ujian tuh sepanjang ujian sepanjang saya doain. Kemudian saya tempat saya rumah tadi nggak doain aku ya, agak susah. Ini kadang banyak Ustaz bilang yang jawabannya itu nggak saat ini Ustaz. Iya betul. Jadi nggak semua yang kita doain kan pasti instan, nggak juga. Jadi bahkan ada dari doa itu yang memang tidak dikabulkan sama sekali. Jadi kita harus tahu ketika kita berdoa, maka yang kita kejar itu adalah interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika seseorang berdoa, maka kemungkinannya itu ada 4. Kemungkinan yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan
kabulkan permintaan dia sesuai dengan apa yang dia minta. Langsung. Dan yang seperti ini mungkin jarang kejadian sama kita. Ini kejadiannya biasanya sama para nabi, para rasul, ya kan? Sebagaimana kalau di kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu ketika kaumnya itu betul-betul udah yang membuli si Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam itu udah nggak bisa lagi untuk melawan. Maka Nabi Nuh alaihissalam langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fantasir, ya Allah, tolonglah diriku. Tolonglah diriku. Saat dia bilang tolonglah diriku, langsung Allah bilang fafatahna abwaabas sama. Langsung Allah Subhanahu wa taala buka pintu langit. Jadi detik itu juga. Bilang langsung. Nah, kayak gini mungkin kayaknya jauh ya Pak, gitu. Kayaknya jauh, gitu. Tapi yang pertama, Allah langsung mengabulkan sesuai apa yang dia minta, langsung detik itu juga. Tapi subhanallah, di antara, bukannya berarti nggak ada, di antara salah satu kisah yang luar biasa menakjubkan itu adalah tentang kisahnya yang mungkin belum pernah dengar, tapi namanya itu adalah Dr. Abdurrahman As-Sumaid. Dr. Abdurrahman As-Sumaid ini seorang dokter dari Kuwait. S1 kedokteran di Universitas Baghdad, S2 kedokteran di Universitas Liverpool, S3 dari Kanada. Pulang ke Kuwait jadi ahli internis. Setelah beberapa tahun dia jadi internis, dia bilang, ya dia memang suka sama agama, ini dokter. Memang dia intinya dokter tapi suka sama agama. Setelah beberapa tahun jadi internis, maka dia bilang kayaknya sudah waktunya saya untuk fokus dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, saya tinggalin ini perinternisan, perdokteran segala macam, fokus dakwah. Dan yang saya mau dakwahin itu adalah orang-orang pedalaman Afrika supaya mereka masuk Islam. Akhirnya sejak saat itu dia pindah dari Kuwait ke Afrika. Kuwait itu kan negara, Masya Allah, mata uang paling tinggi ya Pak. Mata uang paling tinggi setahu Anda itu adalah mata uang Kuwait. Jadi negara kaya nih. Negara kaya, dia memutuskan untuk pindah ke Afrika untuk berdakwah di pedalaman. Dan subhanallah udah banyak tuh pedalaman-pedalaman Afrika yang masuk Islam karena Abdurrahman As-Sumaid. Satu hari dia dibilang, wahai Abdurrahman, ini ada satu pedalaman. Kita udah pernah kirim dai ke situ. Tapi subhanallah sejak saat itu sukunya nggak mau masuk Islam dan udah nggak ada lagi orang yang mau datang ke situ. Si Dr. Abdurrahman As-Sumaid tanya, lah kenapa Pak? Soalnya jauh tempatnya dan kalau mau ke situ harus lewat sungai, sungainya ada buayanya. Waduh, berat juga tantangannya. Iya berat, gimana nih? Ya udah, tapi kita besok ke situ, kita datang. Akhirnya Abdurrahman As-Sumaid ini jalan ke hal tersebut, ya kan, ke pedalaman tersebut. Dia naik sampan dan memang ada buayanya. Ini buaya Afrika nih. Akhirnya sampai ke suku-suku itu gitu ya. Suku-suku itu, maka Abdurrahman As-Sumaid bilang, saya datang dari ini kayak gini, saya mau diskusi tentang Islam. Maka kata kepala sukunya, Pak, waktu itu udah pernah ada yang datang ke sini gitu. Pokoknya kita nggak mau dengerin lah. Kalau masalah Islam kita nggak tertarik gitu. Nggak tertariknya kenapa Pak? Gitu. Apa yang kurang cocok? Biar nanti saya jelaskan. Kita coba diskusi di sini aja. Pak, udah deh, saya nggak tertarik, saya nggak mau diskusi gitu. Terus gimana dong? Kira-kira ada nggak yang bisa saya bantu? Maka kata si kepala sukunya, Pak, gini aja deh, di Afrika ini udah lama kekeringan, nggak turun hujan. Kamu minta sama Tuhan kamu turunin hujan sekarang juga. Maka kata Dr. Abdurrahman As-Sumaid, Pak, hujan turun atau nggak turun, saya tetap jadi agama Islam dan saya tetap mempercayai Islam ini benar. Jadi itu nggak ada urusannya sama agama. Ya udah, kalau gitu saya nggak mau dengar. Akhirnya Abdurrahman As-Sumaid sholat istisqa. Sholat istisqa, dan dia cerita, ketika saya sujud, saya minta sama Allah, ya Allah, jangan engkau permalukan agamamu lewat dosanya Abdurrahman. Selesai sholat, langit gelap dan turun hujan, dan satu suku itu masuk Islam semua. Satu suku itu masuk Islam semua, dan kisah ini diceritakan kembali oleh salah satu dai, Wahid Salam tadi. Sehingga ada orang yang ketika minta, detik itu juga dikabulkan ada. Tapi ini, jadi ini kemungkinan pertama.
yaitu Allah Subhanahu wa taala langsung kabul. Kemungkinan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu tunda kabulkan. Setelah beberapa lama baru nanti Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ini sebagai bentuk cobaan. Ini orang jujur nggak mintanya nih? Ya kan? Orang kalau misalnya cuma minta sekali dua kali habis itu nggak dikabulin, udah nggak dikabulin. Tapi kalau misalnya dia bilang minta sampai satu titik Allah Subhanahu wa taala bilang, ya ini hamba jujur dan memang ini adalah saya kasih. Ini kemungkinan yang kedua. Ini sama kayak kisahnya Nabi Zakaria meminta keturunan gitu ya. Ya kan berapa puluh tahun itu Nabi Zakaria minta keturunan. Tapi beliau jujur dalam permintaannya. Sehingga setelah puluhan tahun Allah Subhanahu wa taala kasih. Ya mungkin kita nggak nyampe ke Nabi Zakaria juga. Paling berapa tahun, Pak? Kita harus menunggu sebelum Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita. Paling lama berapa? Ada yang sebulan udah dikabulin. Ya kan, ada yang tahun depan dikabulin. Alhamdulillah, ini alhamdulillah banget. Enggak perlu sampai puluhan tahun kayak Nabi Zakaria. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala kabulin tapi lewat implementasi yang berbeda, realisasi yang berbeda. Misalnya kita minta dilancarkan rizkinya. Ternyata rizki kita begitu-begitu aja, tapi ternyata anak kita soleh semua. Makanya seperti itu. Ini kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala betul-betul tidak mengabulkan apakah yang dia minta atau lewat cara yang lain, tapi semuanya Allah Subhanahu wa taala simpan sebagai hadiah nanti di hari kiamat. Jadi kalau kita udah tahu empat kemungkinannya, gak ada ruginya kita doa. Kan gitu ya. Jadi mau nanti anaknya bilang, wah mama tadi gak doain soalnya susah, gak apa-apa kita doain terus. Doa terus, nggak ada ruginya sama sekali. Ada ruginya sama sekali, dan ini ya pengingat aja supaya kita terus semangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ada lagi? Waalaikumsalam. Kita selalu berdoa untuk anak supaya dia mau ibadah. Tapi saya dengar katanya kalau memang Allah belum berkehendak dan yang bersangkutan kita tidak mau membuka, itu doa kita apa bisa dikabulkan ya? Maksudnya membuka hati gimana, Bu? Maksudnya anaknya sendiri belum. Oh iya. Terus doa kita sebagai orang tua apakah bisa dikabulkan? Jadi kalau misalnya kita berdoa kepada anak kita, sedangkan anak kita yang memang belum mau berubah, ya justru itulah kita doa, Bu. Kalau anak kita udah mau berubah, mah ya kita pasti udah tinggal tenang gitu kan. Tapi justru memang anak kita belum mau berubah, makanya kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak itu mau berubah, supaya hatinya itu terbuka. Kalau dia hatinya memang udah terbuka dan mau berubah, ya berarti kita kan nggak perlu doa lagi. Kita ganti doa yang lain. Sehingga yang seperti ini jangan sampai kita dibisikin syaitan. Ini caranya syaitan. Dia bilang, Allah emang anaknya udah nggak niat, Bu, udahlah, capek doa. Itu bisikan. Jadi kita bilang, capek deh kita sama anak kita. Gimana sih? Dulu orang tua saya nggak pernah capek sama saya. Ya kan orang tua kita kayaknya nggak ada yang capek sama kita. Yang kalau kita lihat, ya Allah kok saya gitu banget gitu. Tapi sekarang kita lihat, subhanallah, orang tua kita tuh sabar. Mau kita gimana pun sekalipun, alhamdulillah mereka nggak pernah nyerah sama kita. Selalu berharap. Sehingga yang kayak begitu, saya khawatir itu merupakan bisikan dari syaitan supaya kita itu berhenti. Udah anakmu juga nggak niat kok, udah capek. Enggak. Justru kita terus berdoa, ketika Allah Subhanahu wa taala kabulkan, Allah akan rubah sih. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita berpikir, jangan-jangan doa saya yang enggak dikabulkan. Jangan-jangan ini anaknya memang yang enggak niat. Gini, jangan-jangan udah doa, angkat tangan minta sama Allah Subhanahu wa taala, terus bersabar di atasnya.
Kalau dikabulkan alhamdulillah, kalau memang harus dikabulkan nanti setelah saya wafat alhamdulillah. Kalau memang nggak dikabulkan sama sekali misalnya, Allah Subhanahu wa taala udah simpan sesuatu yang baik untuk saya nanti di akhir. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita lelah apalagi menyerah sama Allah. Ya. Baik, silakan kasih pertanyaan jika ada yang ingin diketahui atau ada yang ingin ditanyakan. Mungkin di luar 2-3 hadis tadi juga boleh kan? Iya boleh. Baik. Insyaallah di pertemuan ke kawasan tanah Bengkok ke 4 ya? Oh ini kelima. Baik, mungkin cukup. Alhamdulillah. Demikian kajian kita pertemuan kelima hadis nomor An-Sarwain dari Imam Nawawi rahimahullah. Hadis terakhir hadis ke-20. Insyaallah di bulan depan Allah mudahkan kita masuk pada sarah hadis ke-21. Kalau anda nggak salah, total hadisnya 42 ya. Sekitar